Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Yani dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang mengapa armada kapal di Indonesia sangat minim dengan armada kapal yang besar. Apa faktor dan penyebabnya? Nah, ketika kita berbicara tentang Indonesia merupakan negara yang berada pada garis khatulistiwa yang diapit antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang memiliki potensi bahari yang sangat luar biasa. Karena mengapa? Karena Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data World Rank Fish Production tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat kedua di bawah Cina dengan produksi ikan mencapai 5 juta kilogram per tahunnya. Sedangkan di aquaculture, Indonesia berada di peringkat keempat, yaitu dengan total ikan 3 juta kilogram per tahunnya. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan. Indonesia hanya mengekspor ikan sebanyak 4.128 juta kilogram ikan ke negara lain. Hal ini membuat pendapatan ikan yang berada di Indonesia tidak sesuai dengan hasil ekspor yang dilakukan pemerintahan Indonesia ke negara-negara lain. Keberhasilan operasi penangkapan ikan tidak luput daripada armada kapal. Armada kapal menjadi alat transportasi untuk melakukan operasi penangkapan ikan. Indonesia saat ini memiliki kapal yang non-izin, yaitu sebanyak 567,74 buah kapal. Apabila kita presentasikan menjadi 88,33%, diikuti oleh kapal yang berukuran 5-10 gross ton, yaitu sebanyak 46.358. Apabila kita presentasikan, yaitu sebanyak 7,25% saja. Dan selanjutnya kapal yang berukuran 10-30 gross ton, yaitu sebanyak 23.990, yaitu apabila kita presentasikan 3,75% saja. Dan ukuran yang berada di atas 30 gross ton hanya sangat sedikit, hanya berada pada kisaran 4.000, yaitu 4.487 buah kapal. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa di Indonesia saat ini sangat minim kapal yang berukuran di atas 30 gross ton. Yang pertama, ketika kita melihat dari surat izin untuk menerbitkan atau untuk membuat sebuah kapal, maka perlu kapal yang di atas 30 gross ton, kita perlu mengurus surat izin itu, yaitu langsung ke pusat. Berbeda halnya dengan kapal-kapal yang berukuran di bawah 30 gross ton, kita bisa mengurus surat izinnya untuk melakukan pelayaran itu berada pada dinas-dinas terkait, yaitu DKP yang berada di provinsi masing-masing atau di kabupaten masing-masing. Namun apabila kita ingin melakukan pelayaran kapal yang berada di atas 30 gross ton, kita harus melakukan surat izin, membuat surat izin itu berada di KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini hal yang menyebabkan saat ini pengurusan surat yang agak susah, sehingga membuat para nelayan atau para investor malas atau bahkan tidak mau membuat kapal yang berukuran besar. Setelah itu, penyebabnya lagi adalah mengapa? Karena ketika semakin besar kapal yang kita buat, semakin besar pajak yang kita harus bayar, maka itu menjadi penyebab mereka, para investor, sedikit enggan untuk membuat kapal-kapal yang berukuran lebih besar. Berbedanya hal-hal kapal-kapal yang di bawah 5 gross ton atau kapal bot tempel yang mereka itu sangat banyak di Indonesia, karena mereka mencapai 88% dari total kapal-kapal yang ada di Indonesia. Berarti mengapa? Berarti banyak kapal-kapal yang saat ini tidak tercantum atau tidak terdata di kementerian ataupun di dinas terkait. Saya sebagai mahasiswa perikanan mengajak kepada para pengusaha untuk menginvestasikan uangnya di bidang perikanan, karena potensi bahari Indonesia sangat melimpah. Saat ini kita masih kurang investor yang berani menanamkan modalnya untuk perikanan, dan masih kurangnya orang-orang jujur yang mengelola perikanan.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak perikanan, salam.